5, 4, 3, 2, 1. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita manusia ini adalah makhluk Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak punya daya dan kekuasaan apapun. Kita sama sekali tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Kita tidak bisa memastikan kesehatan kita, memastikan keselamatan kita, apalagi menjamin umur kita. Beruntunglah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk meminta apapun yang di luar kemampuan dan kekuasaan kita tadi, yaitu melalui doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita sekalian sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina diri. Pintu Allah terbuka lebar-lebar bagi kita untuk memanjatkan doa kepadanya kapanpun, untuk masalah apapun, seberapapun yang kita minta, sebanyak dan sebesar apapun, tidak ada artinya apa-apa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang tidak mau berdoa dan beribadah dikatakan oleh Allah sebagai orang yang sombong. Saudaraku yang dirahmati Allah, terlebih lagi pada bulan Ramadan ini ada beberapa kesempatan kita untuk berdoa. Ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa. Yang pertama adalah sepanjang hari puasa kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. 1, doanya pemimpin yang adil. 2, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi. Maka selagi kita puasa, kita termasuk golongan orang yang tidak tertolak doanya. Maka manfaatkan
kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sepanjang kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, hendaklah yang terucap dari lisan-lisan kita adalah ucapan-ucapan doa, baik yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun ungkapan-ungkapan perasaan kita sendiri. Sekalipun kita tidak tahu doanya dalam bahasa Arab, kita boleh berdoa dengan perasaan hati yang kuat maupun harapan-harapan, atau kita ucapkan dalam bahasa kita. Misalnya harapan kita yang muncul selama kita puasa, mudah-mudahan kita sekeluarga diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang barokah, diberikan rezeki yang halal, yang melimpah, dapat berkali-kali berkunjung ke Mekah, hidupnya selalu penuh berkah. Ungkapkan itu setiap hari, karena doa orang yang berpuasa sepanjang harinya itu termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah, waktu yang terbaik juga untuk berdoa adalah pada saat kita berbuka puasa. Ada hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak. Ya, tentu kita awali buka puasa kita dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah yang sampai kepada kita ada pada video terdahulu. Nah, dapat juga kita tambah dengan doa-doa yang lain dengan ungkapan dan bahasa kita seperti yang tadi sudah disampaikan. Sampaikan harapan-harapan yang terbaik dan mohon agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebab doa terbaik pada bulan Ramadan adalah pada sepertiga malam terakhir. Hadisnya sangat sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri. Dan siapa saja yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Luar biasa. Dan insya Allah tidak berat bagi kita pada sepertiga malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan mungkin lebih berat, tapi di bulan Ramadan ini kita temannya bangun banyak sambil menunggu waktu sahur. Sepertiga malam kita sempatkan dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, waktu berdoa yang baik pada bulan Ramadan dan juga di bulan Ramadan adalah ketika azan berkumandang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr berkata atau bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin, lalu jika sudah selesai kumandang azan berdoalah, maka akan diijabahi atau dikabulkan. Ceritanya Abdullah bin Amr ini iri sama muadzin, kok dia dapat pahala yang banyak. Maka Nabi menjawab, turukan lafal azannya. Kemudian sesudah selesai azan itu berdoalah, karena doa setelah selesai azan sebelum iqamat itu adalah doa yang diijabah. Yang kelima, saudaraku yang dirahmati Allah, sebab berdoa terbaik pada bulan Ramadan ini adalah pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan ketika menemui Lailatul Qadar? Nabi kemudian mengajarkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pasti kita semua sudah hafal kan? Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam-malam 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, yang diharapkan pada malam itu kita bisa menjumpai Lailatul Qadar. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah cukup singkat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun dan suka memberikan pengampunan kepada hambanya, maka ampunilah dosa-dosaku. Tentu saja kita juga berkesempatan untuk memanjatkan doa-doa kita yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu dan keadaan yang terbaik pada bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan kesempatan untuk berdoa ini dengan sebaik-baiknya, insya Allah, dan mudah-mudahan Allah mengijabahi apa yang menjadi doa kita. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.